Lebih dari 1.000 orang memprotes perintah tinggal di rumah di Lima, Peru di tengah pertemuan dengan para pemimpin Kongres. Keadaan darurat memerintahkan orang untuk tinggal di rumah dan membatasi hak untuk bergerak dan berkumpul. Aturan diberlakukan karena gelombang protes selama seminggu terakhir mengakibatkan 4 kematian dan pembakaran stasiun tol dan penjarahan. Aksi warga sendiri dipicu kenaikan harga bensin dan solar sebesar 28% hingga 30%. Pengemudi truk dan pekerja transportasi lainnya telah memprotes dan mogok atas harga bahan bakar dan makanan, serta memblokir beberapa jalan raya utama. Tentara bersenjata dikerahkan di titik-titik strategis di ibu kota Peru dan di pelabuhan Callao, termasuk bandara, pom bensin, dan pusat perbelanjaan. Presiden Peru pun akhirnya mencabut aturan jam malam yang telah ia tetapkan kurang dari sehari. Aturan dicabut karena anggota parlemen oposisi mengecam tindakan darurat itu sebagai tindakan ilegal. Kenaikan harga BBM di Sri Lanka serta memburuknya inflasi mengakibatkan unjuk rasa berkepanjangan. Masa menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa diturunkan. Demonstran pada hari Selasa waktu setempat terus menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa atas krisis ekonomi terburuk di negara itu dalam beberapa dekade. Mereka berkumpul di luar kediaman kakak Presiden Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa. Selama beberapa bulan, warga Sri Lanka mengalami antrian panjang untuk membeli bahan bakar, gas untuk memasak, makanan dan obat-obatan yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Inflasi memburuk dan melonjak menjadi 18,7% pada bulan Maret. Kabinet Sri Lanka mengundurkan diri Minggu malam waktu setempat setelah ribuan orang menentang keadaan darurat dan jam malam dan bergabung dengan protes jalanan yang mencela pemerintah. අර්බුද ගණනාවකට පත් වෙලා තිබෙනවා මහත් වේශනයකට පත් වෙලා තියෙනවා මේ රාජපක්ෂ පාලනය විසින් මේ රට තුල ඇති කරන ලද අර්බුදයක් රාජපක්ෂ පාලනය විසින් නිර්මාණය කරන ලද අර්බුදයක් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත තරුණයින්ගේ අනාගතය විනාශ කරලා තියෙනවා අම්මලා තාත්තලගේ ජීවන අරගලය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා දාලා තියෙනවා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දුවදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරලා සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ රටේ ආර්ථිකය බංකොලොත් තත්ත්වයට පත් කරලා මුළු රටම කඩාවැටලා තියෙනවා මේ රාජපක්ෂ පාලනය විසින්. Sekelompok anggota parlemen dari partai yang memerintah Sri Lanka menyerukan penunjukan pemerintahan sementara sebelum kekerasan dan anarki terjadi. Partai oposisi terbesar mengatakan tidak akan mendukung pemerintah sementara dan bersikeras agar presiden segera mengundurkan diri. Kini pihak berwenang telah mengumumkan pemadaman listrik di seluruh negeri. Hilang kendali dan oleng membuat sebuah truk yang membawa kebutuhan pokok dan barang elektronik terjun ke laut. Informasinya kami hadirkan dalam Prime Highlight. Keributan terjadi saat mahasiswa STIM LPI Makassar menggelar aksi unjuk rasa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara yang kesal karena akses jalan terganggu langsung membubarkan paksa unjuk rasa. Meski mahasiswa sempat menolak dibubarkan, pengendara yang terganggu akses jalannya terus mendorong peserta aksi. Ada waktunya, Bos. Orang buka puasa, kasihan orang mau lewat, orang tuanya. Di tempat berbeda, ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar juga berunjuk rasa dan membakar ban sebagai bentuk protes wacana penundaan pemilu 2024. Truk sembako dan barang elektronik ini terjun ke laut setelah sebelumnya oleng dan hilang kendali. Insiden ini sempat membuat penumpang kapal dan warga sekitar pelabuhan Melabu Aceh panik. Seluruh sembako dan boks barang elektronik pun hanyut tak bisa diselamatkan. Diduga, insiden ini lantaran sopir salah jalur dan gelombang laut yang tinggi. Usai kejadian, sejumlah nelayan di sekitar pelabuhan Melabu mencoba peruntungan mengumpulkan barang elektronik dan sembako yang tenggelam. BBM jenis Pertalite kini dikabarkan mulai langka di sejumlah daerah. Kelangkaan Pertalite disebut-sebut sebagai imbas dari kenaikan Pertamax. Habis Pertamax naik, terbitlah kelangkaan Pertalite.
BBM jenis Pertalite kini dikabarkan mulai langka di SPBU di sejumlah daerah, menyusul adanya migrasi pengguna Pertamax setelah harga bensin RON 92 naik. SPBU di Kemanggisan, Kebonjeruk, Jakarta Barat sudah kehabisan BBM jenis Pertalite sejak jam 10 pagi. Pihak SPBU mengaku telah melakukan pemesanan kepada Pertamina, namun terjadi keterlambatan akibat meningkatnya jumlah pemesanan. Pertalite itu 2 hari lah, kira-kira 2 hari. Nah, setelah kenaikan Pertamax 24 jam. dalam sehari langsung habis. Langsung habis 24 jam tuh habis. Sementara pihak Pertamina menepis adanya kelangkaan Pertalite di sejumlah daerah. Pertamina justru menyebutkan distribusi Pertalite terkendala karena peningkatan stok. Pertamina menyebutkan hingga hari ini penggunaan BBM khususnya jenis Pertalite sudah normal dengan kapasitas 70 kiloliter per hari. Tidak ada pembatasan atau pengurangan pasokan untuk SPBU, untuk Pertalite, ya, itu digarisbawahi. Kedua, harga Pertalite adalah sama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Harganya tetap sebesar Rp7.650 per liter. Ya, kami pastikan pasokan itu kita penuhi di semua SPBU. Peralihan Pertamax ke Pertalite kami akan lihat dalam beberapa hari, karena saat ini pun untuk peningkatan untuk Pertalite belum signifikan. Di saat fenomena BBM mulai langka dan mahal, masyarakat justru diminta tidak perlu khawatir terkait kelangkaan Pertalite. Pemerintah berdalih menjamin stok Pertalite cukup. Kalau kita bicara kebutuhan BBM, kan pemerintah sudah bilang sumbernya cukup, tidak perlu ribut-ribut. Dan pemerintah hadir bagaimana premium diganti ke Pertalite. Bagus premium atau Pertalite? Pertalite. Apalagi Pertalite ini juga termasuk kategori BBM hijau. Sehingga apa? Yang namanya kerusakan udara, polusi bisa dikurangi. Salah satu kemahalan tentu kita manusia dalam kehidupan, kesehatan. Kalau udaranya ini tidak baik, tentu tidak juga positif untuk itu. Jadi Pertalite itu kurang apa? Pemerintah juga menjelaskan kenaikan harga Pertamax dipicu harga minyak dunia yang melambung. Sementara pemerintah meminta masyarakat mampu untuk tidak beralih ke Pertalite imbas naiknya Pertamax. Apa jadinya jika buah durian dimasak bersama sayur garang asam? Informasinya setelah itu untuk Anda.